krisis seperti ini, beliau membuat sebuah terobosan, yaitu menyulap sebuah lahan tidur, misalnya, yang menjadi sebuah kebun agrowisata hortipark di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Kataan. Tentu ini hanya salah satu upaya sebagai seorang pemimpin di Pesawaran. Nah, untuk menggali lebih dalam, barangkali kita bisa mulai dari Bapak Anca, atau Bung Anca ini sepertinya masih muda ini ya. Dari Bung Anca dulu untuk membedah apa yang telah dan akan dilakukan oleh Pemkab Pesawaran untuk keluar dari krisis ini. Silakan Bapak Anca, waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang tadi, jadi agrowisata itu kan mungkin salah satu upaya kita bagaimana caranya kita survive, mencari salah satu alternatif bagaimana petani itu tetap menghasilkan. Jadi dimulai dari agrowisata. Awal COVID di bulan April ada kita hasil bermusyawarah dengan kelompok tani. Selama ini kan kita terbelenggu dengan tren pertanaman korti yang itu saja. Jadi sedangkan di kala itu kita dihadapkan masalah, tentu masalah seperti dari yang dulu klasik, yaitu masalah pasar. Masuk di masa pandemi, pasar kita semakin turun. Jadi teman-teman di pasar. Jadi di era new normal cenderung masyarakat mencari pilihan wisata itu di luar tempat kerumunan. Jadi kita coba di lahan yang dimiliki oleh Pemkab Pesawaran yang kondisi geografisnya mendukung. Kita coba dengan tanaman yang cepat tumbuh, cepat menghasilkan, dan memang disukai oleh masyarakat pada umumnya. Yaitu kita kemarin komoditi utamanya melon dan semangka memang, tapi di luar kedua komoditi itu kita tanam juga komoditi seperti yang lain seperti labu kabucai, kemudian ada labu-labuan yang lainnya untuk mendorong menjadi daya tarik tersendiri di agrowisata. Ternyata trik itu cukup berhasil untuk memecah kondisi yang cukup mencekam di kala itu. Jadi sambutan dari masyarakat cukup bagus. Mungkin karena sudah begitu lama kita membatasi dengan kehidupan luar. Jadi sambutan di kala itu masyarakat besar sekali. Jadi bukan hanya untuk membeli melon atau menikmati melon di lokasi, tetapi mereka baru tersadar bahwa komoditi di luar yang memang ada di setiap hari di Pesawaran itu cukup menjanjikan. Jadi harganya bagus, menjualnya mudah, pertanamannya cukup mudah diterapkan di mana saja, termasuk di depan rumah. Bahkan hasilnya bisa dibilang kita baru pertama tanam, kualitas buahnya sama dengan yang ada di pasar. Jadi itu pengalaman pertama kita, bagaimana kita keluar dari situasi pandemi dengan segala hambatan yang ada, akhirnya membuahkan hasil yang seimbang dengan yang kita harapkan. Mungkin Bung Ade, awalan penyampaiannya bisa cukup di situ. Terima kasih Bung Ade. Oh iya, terima kasih sekali Bung Anca nah, atas penjelasannya. Sangat menarik sekali konsep hortipark ini. Ya, sebuah upaya, sebuah terobosan barangkali dari Bung Dendi Ramadona, dan kemudian didukung oleh
jajaran di bawahnya untuk keluar dari situasi yang sangat sulit ini. Sehingga akhirnya bukan hanya menciptakan sebuah terobosan baru di bidang pertanian, namun juga sekaligus menjadi sebuah destinasi wisata yang baru. Begitu ya Pak Anca ya? Ya, siap. Iya. Oke, baik selanjutnya saya minta tanggapan dari Profesor Irwan Sukri Banua. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Ade. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ini memang sangat luar biasa, berkaitan dengan bukan hanya kontennya pertanian dan kontennya ekonomi, tetapi dari aspek sosial ini sangat memberikan suasana yang berbeda karena kita memang sudah cukup lama harus melakukan langkah-langkah berkaitan dengan protokol kesehatan berkaitan dengan COVID-19, maka dengan adanya pertanaman melon yang dibuat oleh Kabupaten Pesawaran itu membuat hiburan yang luar biasa dan memberikan suasana yang menggembirakan, sehingga dengan adanya konten agropark yang dibuat oleh Kabupaten Pesawaran ini insya Allah bukan hanya dari aspek ekonomi dan bukan hanya dari aspek bisnis saja, tetapi dengan aspek sosial budaya, insya Allah bisa meningkatkan imunitas warga Kabupaten Pesawaran yang melakukan kunjungan ke agropark yang dibuat oleh Kabupaten Pesawaran. Dan dengan situasi yang bersamaan kurang lebih, Universitas Lampung pun juga mencoba membuat dengan lahan yang tidak luas, hanya kurang lebih sekitar 8.000 meter, tetapi animo masyarakat Kota Bandar Lampung berkaitan dengan adanya agropark pertanaman melon ini sangat luar biasa. Jadi di kampus Unila kemarin juga Universitas Lampung mengadakan atau membuat agropark pertanaman melon, itu warga masyarakat lebih bergembira, kemudian sanggup membeli melon yang harganya lebih mahal daripada yang ada di pasar. Nah ini suasana yang sangat kondusif dalam rangka untuk bagaimana memberikan suasana yang berbeda yang selama ini menjadi cekaman secara psikologis bagi seluruh warga. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Kabupaten Pesawaran itu juga nanti insya Allah akan direplikasi pada kabupaten yang lain. Provinsi Lampung juga kan ada agropark. Ini kemarin mungkin orangnya satu. Kemarin saya berkenalan dengan Pak Sarirogo yang memang petani sekaligus pebisnis tanaman melon, itu kelihatannya juga punya animo yang besar untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan agropark ini. Mungkin nanti Provinsi Lampung juga di agropark atau di wilayah kebun PKK-nya itu juga akan membuat hal seperti itu. Jadi tanggapan saya, kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Pesawaran ini bukan hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial. Dan tentunya dengan suasana baru dan dengan kondisi yang sangat kondusif terhadap daya tahan tubuh kita, maka insya Allah imunitas warga Kabupaten Pesawaran akan semakin baik lagi dalam rangka untuk mengatasi bertahan terhadap COVID-19 ini. Saya pikir itu Pak Ade. Iya, terima kasih Prof. Kali pemaparan dari Bapak Anca dan Profesor Irwan Sukri Banua. Kemudian saya ingin lebih memperdalam lagi. Tentu dengan dibangunnya kebun agrowisata Hortipark ini yang dia berada di negeri Sakti Gunung Tataan, tentu tidak menjadi sebuah momentum sesaat saja. Ada harapan besar yang saya lihat kemarin pada saat kunjungan gubernur ketika panen raya Golden Melon kalau tidak salah Pak Anca ya.
ini ada harapan bahwa gubernur ingin kebun hortipark ini menjadi sebuah lokomotif gitu, menjadi sebuah rujukan juga bagi daerah lain, terutama di Indonesia, untuk mengikuti jejak yang sama. Nah, kemudian apa yang sebenarnya telah dipersiapkan nih oleh Dinas Pertanian khususnya agar harapan ini bisa terwujud? Silakan Bapak Anca. Ya, Bung Ade. Ya. Jadi jangka pendek yang sudah kita rasakan sekarang, di Kabupaten Pesawaran sudah muncul agrowisata lainnya yang sifat walaupun ukurannya kecil, tetapi dia sudah bisa menjadi trigger kecamatan lain. Contohnya kita punya agrowisata jeruk di Batanghari Ogan Tegeneneng. Kita punya agrowisata jeruk juga di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon. Kita punya agrowisata melon juga dengan varian yang lain, itu di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon. Dan satu lagi salak di Wairatai. Jadi saya bahagia sekali bahwa kemarin agrowisata kita yang di Negeri Sakti itu bisa mendorong yang lain itu untuk tampil, untuk percaya diri bisa muncul di tempat yang lain. Jadi itu harapan jangka pendeknya udah sangat-sangat cukup memuaskan kami. Tetapi menghadapi keinginan Pak Gubernur untuk bukan hanya sekedar sekali ini saja, tetapi jangka panjang, kita sudah mempersiapkan kerjasama. Kalau kemarin seperti yang disampaikan Prof. Irwan dengan pribadi atau kelompok tani yang dibina Pak Sadirogo, kita sudah mempersiapkan PKS jangka panjang untuk pengelolaan agrowisata tersebut. Jadi dia bukan hanya tanaman agro buah, tetapi kita sudah siapkan edukasi juga di situ. Jadi kita mengedukasi pembibitan, kita mengedukasi semacam di situ juga tambahan juga. Jadi di lahan hortipark kita itu ada pabrik mini coklat yang dimiliki oleh Pemkab Pesawaran. Jadi pabrik mini coklat kita itu sudah bisa memproduksi sampai dengan candy. Jadi bisa coklat batang, bahkan sesuai dengan request buyer juga sudah bisa kita siapkan. Walaupun produksinya belum bisa banyak. Jadi satu hari kita hanya mampu memproduksi itu sekitar 150 kg batang coklat lah. Nah, jadi kita kombinasikan semua yang ada di situ jadi one stop destination lah. Selain ada melon dan semangka, kita ada coklat panas di situ, hot coklat. Kita ada edukasi cara pengolahan coklat. Bahkan sekarang lagi dibangun itu galeri pamer produk-produk Kabupaten Pesawaran di lokasi tersebut. Jadi insya Allah di bulan Desember kita sudah bisa start yang skala besar ya, karena sekarang kita fokus untuk membangun galeri pamer, galeri untuk produk, sekaligus persiapan sarana pendukung untuk agrowisata. Jadi sementara itu, Bung Ade, terima kasih. Iya, terima kasih sekali, Bung Anca. Menarik sekali nih. Jadi ada one stop destination ya. Sekaligus cuci mata, sekaligus langsung bisa mencicipi begitu ya, Bang Anca ya. Ya, Bung. Sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan yang lain untuk Bung Anca dan Prof. Irwan, tapi kita tahan dulu. Kita memberikan kesempatan kepada para sahabat dan jamaah untuk bertanya. Silakan. Dan ini ada rewardnya loh. Tidak bertanya gratis begitu saja, tapi juga nanti ada semacam giveaway dari panitia berupa pulsa 100.000.
Silakan kepada sahabat Tandang Jama yang ingin bertanya, baik kepada Profesor Irwan maupun kepada Bung Anca. Tes. Ya. Nama dan dari mana, Mas? Iya, saya Dwi Desa Putra dari Bandar Lampung. Ya. Ya, ingin bertanya untuk Pak Anca ya. Halo? Ya, silakan. Ya, terkait masalah minat minat pelaku wisata dan agrowisata yang terkait masalah bagaimana sih meningkatkan peran kemudian minat milenial, dalam bahasa ini milenial, untuk tertarik untuk berkecimpung di dunia pertanian maupun agrowisata. Itu bagaimana meningkatkan minatnya, kemudian mengemasnya seperti apa. Jadi dari pihak milenial ini tertarik untuk berkecimpung di bisnis agrowisata maupun hortikultural ini. Ya, terima kasih Bang Ade. Oke, terima kasih Dwi Des atas pertanyaannya. Kita simpan dulu. Barangkali ada yang lain penanya, silakan. Para sahabat Tandang Jama dimanapun berada. Silakan. Baik, kalau tidak ada, langsung saja saya meminta. Ya. Ada. Oke. Iya. Oh iya, silakan Mas. Ya, terima kasih. Saya ditujukan langsung ke narasumber pertama ya, Pak Kadis Pertanian Sawaran. Nama dan dari mana? Nama saya Mas Habi. Ya. Dari Mitra Bentala, lembaga concern di lingkungan dan sosial masyarakat. Yang pertama, tentunya dengan situasi dan kondisi saat ini kan bicara soal pertanian ini sangat menarik ya, tapi ada kegamangan. Banyaknya sekarang ini kan terutama generasi muda ya, minat untuk bertaninya itu kan kita ketahui dari tahun ke tahun sangat berkurang gitu kan. Nah, yang saya tanyakan adalah apa kiat-kiat atau terobosan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sawaran ya untuk memotivasi, kemudian jangan sampai misalkan penerus di bidang pertanian ini kita kehilangan masanya gitu kan. Kita ketahui bahwa yang rata-rata yang bergelut di bidang pertanian itu kan sudah bapak-bapak semua gitu kan, atau ibu-ibu. Nah, ada kekhawatiran dari kita jangan sampai ini hilang. Nah, ini trik-triknya apa yang terkait dengan hal ini agar tidak menjadi hilang yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sawaran ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Habi dari Mitra Bentala. Kita simpan. Satu lagi untuk penanya. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi. Silakan. Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada, langsung saja saya persilakan kepada Bung Anca, Marta Utama, untuk menjawab pertanyaan dari Dwi Desa Putra dan Mas Habi, Mitra Bentala. Nah, di hari pertama penerapan larangan masker scuba, juga penumpang masih menggunakan masker. Dan juga jenis. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Bang Dwi sama Bang Mas Habi. Saya pikir pertanyaannya mirip. Jadi iya, betul. Bagaimana cara kita meng-create milenial sekarang. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita menarik milenial untuk tertarik di dunia pertanian. Betul. Yang ada di mindset para remaja sekarang, bahwa menjadi petani itu seperti jadi ketakutan sendiri. Jadi menjadi petani itu bisa dibilang untuk mencapai tahap sejahtera itu mungkin perlu perjuangan yang cukup berat. Nah,
awalnya pun kita ragu bagaimana kita bisa mendorong salah satu agrowisata kita itu bisa menjadi trigger yang lain. Tetapi dibantu yang pasti tools sosial media kita yang sangat-sangat bisa mendorong itu untuk menjadi suatu informasi keluar. Jadi kemarin dalam waktu 2 hari dengan dibantu sosial media kita mendapat respon itu animo masyarakat itu luar biasa, jauh di atas harapan kita. Nah, yang pasti dengan adanya sosial media kita bisa menyampaikan informasi itu dengan cukup mudah. Kita membentuk pola pikir itu bisa tersampaikan tujuan kita, sehingga menjadi petani itu tidak dalam tanda kutip itu harus, memang betul tetap harus berkeringat, tetap harus berusaha di lapangan, tetapi bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan saja, tetapi bertani itu bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan. Jadi kalau kita lihat saja analisa contoh saja pertanaman melon kita kemarin. 1 hektar itu kurang lebih 10.000 batang melon. 1 batang melon itu menghasilkan kurang lebih kemarin rata-rata itu 5 kg buah. Jadi kalau dikonversi, jadi 1 hektar itu bisa menghasilkan 500 juta rupiah dalam 1 hektar. Tetapi kita ini bicara dengan rata-rata hasil yang maksimal, dengan hambatan yang 0. Jadi tidak ada hama, tidak ada kerusakan buah, kemudian tidak ada hal-hal lain yang mengganggu pertanaman. Dibandingkan dengan modal itu profit itu sudah 100%, Bang Adi. Jadi kan teman-teman remaja itu kaget, kok bisa begitu menjanjikan melon 1 hektar saja. Jadi makanya kemarin ramai-ramai, bukan hanya dari Kabupaten Pesawaran saja, dari luar Pesawaran datang itu untuk belajar apa sih bibitnya, bagaimana tanamnya, kemudian gimana resepnya supaya bagus, kok bisa manis, kok beda dengan yang lain. Jadi mereka ingin tahu yang cukup tinggi, sehingga mendorong mereka untuk mencoba di tempat yang lain. Mungkin memang betul alat yang paling ampuh sekarang ini sosial media, Bang Adi. Tidak bisa kita pungkiri. Tapi tidak menutup kemungkinan share ilmu secara langsung di tempat untuk mendapat kejelasan bagaimana cara yang baik. Ya, itu Bang Adi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Anca Marta Utama atas penjelasannya. Ya, masih memanfaatkan sosial media. Dan kemudian memang apa ya? Generasi milenial ini masih melihat bahwa pertanian itu adalah semacam old fashion ya. Semacam produk yang sudah usang begitu. Nah, saya ingin lemparkan ada suaranya agak seperti. Saya ingin bertanya nih pada Prof. Irwan Sukribanua. Sebenarnya kalau bicara potensi pertanian, ini seperti apa, Prof? Ya, baik. Terima kasih, Bung Ade. Sekarang Kementerian Pertanian itu sudah membentuk gugus tugas, gugus khusus tentang petani milenial yang isinya itu adalah generasi Z ini atau generasi milenial, di mana yang selama ini kesan di sektor pertanian itu kumuh, penuh lumpur, compang-camping, tidak punya uang, dan akhirnya tidak bisa kaya. Tetapi kami sangat yakin, tadi Pak Kadis sudah menyampaikan, memang kita harus punya pilihan komoditas.
Di antaranya komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi, dan itu ternyata sangat digandrungi oleh masyarakat yang ada, baik di Provinsi Lampung maupun secara nasional. Berapapun produk semangka dan melon, itu insya Allah akan pasti diserap. Tadi Pak Anca agak malu-malu sedikit menjelaskan kepada kita, ternyata dalam 1 hektar, dan ini saya buktikan sendiri, tadi saya sampaikan dengan tempat yang berdekatan dan tidak jauh berbeda waktunya, kami juga ada namanya agrowisata melon, dengan hanya luas 8.000 meter persegi atau 0,8 hektar, ternyata produksi yang dihasilkan itu bisa mencapai 25 ton. Dengan harga rata-rata 10.000 saja per kilogram, itu sudah mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan itu kurang lebih sekitar 250 juta rupiah. Memang betul, pertanian ini adalah pertanian intensif yang tidak bisa ditanam, ditinggal, kemudian kita pungut panennya. Tapi harus dipelihara day by day, paling tidak selama sampai dia panen. Untuk 1 putaran itu bisa mencapai 75 hari sampai 90 hari. Dan biaya yang dikeluarkan untuk persiapan awal pertanaman itu tidak lebih dari 100 juta rupiah. Jadi apa? Dalam kurun waktu 3 bulan, kalau kita tekuni ini, insya Allah gaji petani milenial atau income generating petani milenial itu akan jauh lebih tinggi daripada profesi-profesi yang lain, termasuk juga daripada profesi kami sebagai dosen. Nah, kira-kira begitu. Itu baru satu komoditas. Maka itu kejelian di dalam kita memilih komoditas ini sangat penting. Kemudian banyak subsektor yang lain yang masih bisa dikembangkan. Tadi Pak Kadis sudah sampaikan, belum kita kembangkan jeruk, wisata agro jeruk. Istri saya dengan para dharma wanita di Fakultas Pertanian ya seminggu bisa 2 kali ini Pak Ade ke ke agrowisata jeruk yang ada di Kabupaten Pesawaran, baik di Negeri Katon, Sungai Langka dan sekitarnya itu. Kemudian di Metro juga ada, masuknya bayar 10.000, pulang timbang 10.000. Padahal kalau kita ke Unila itu di sepanjang jalan Unila itu kalau kita mau beli jeruk itu 10.000 juga. Jadi jauh-jauh ke Pesawaran untuk membayar uang tiket masuk ditambah dengan beli jeruk segar metik sendiri 10.000 juga. Nah, kadang-kadang hal seperti itu sangat perlu untuk kita kembangkan ke depannya. Dan saya pikir petani milenial ini akan sangat merespon. Apalagi sekarang dengan adanya program pemerintah Provinsi Lampung, program Pak Gubernur dengan Petani Lampung Berjayanya dan Kartu Petani Berjaya, itu saya pikir hampir semua aspek yang berkaitan dari sektor hulu sampai sektor hilir berkaitan dengan pertanian dalam arti luas ini sangat disupport dan didukung. Apalagi Pesawaran juga punya destinasi wisata yang sangat luar biasa. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, dan insya Allah dengan adanya pertemuan ini, generasi milenial atau generasi Z ini sudah mulai melirik. Apalagi dengan COVID-19, di mana semua hampir sektor-sektor yang mensupport pembangunan kita itu banyak vakum, sehingga mau tidak mau pada level tertentu banyak PHK, dan yang bisa menampung ini adalah sektor pertanian. Nah, sehingga kondisi saat ini pun yang tadinya nilai tukar petani kita, NTP kita pada bulan Mei itu 91 lebih sedikit. Nah, sekarang kita sudah meningkat secara signifikan. Karena apa? Bidang pertanian kita memang sangat menjanjikan jika dikelola secara profesional. Nah, pada bulan ini saya melihat dari NTP Provinsi Lampung ini sekarang sangat luar biasa, dan 91,5 pada bulan Mei sekarang sudah meranjak naik menjadi pada bulan Agustus ini 94,26. Artinya apa? Memang betul
semua terkendala dengan adanya COVID-19, tetapi yang survive di dalam sokongan kita terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Lampung, hanya 3 sektor yang survive, diantaranya adalah sektor pertanian. Jadi yakinlah bahwa sektor pertanian ini adalah profesi yang mulia dan insya Allah bisa memberikan kehidupan yang layak bagi pengelolanya. Demikian kira-kira Pak Ade. Luar biasa penjelasannya, Prof. Ini saya masih berhitung ini 3 bulan ya budidaya melon dengan biaya produksi sekitar 100 juta, keuntungan 250 juta. Berarti per bulan saya kira-kira bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar 50 juta, begitu ya, Prof ya? Betul, tapi kan tidak bisa kita sendiri ya Pak Ade ya. Tentu harus ada tim yang mengelolanya ini. Iya, betul. Gitu. Ya, luar biasa kan? Iya. Ini sungguh sebuah potensi yang sangat menjanjikan ya bagi generasi milenial ya. Bukan semacam old fashion atau hal yang harus ditinggalkan, justru dengan kreativitas milenial, misalnya bisa beli lewat online gitu, diantarkan akan semakin mempertinggi biaya jualnya, nilai jualnya, begitu ya. Baik, kita simpan dulu. Silakan kepada para sahabat Anda di Jamaah yang ingin bertanya lagi. Saya lihat banyak penyuluh pertanian yang sudah hadir ini. Nah, barangkali bisa ditanyakan ini apa kendala-kendala di lapangan ini. Mari silakan para penyuluh pertanian atau sahabat Anda di Jamaah yang lain. Oh iya, saya ingin ingatkan bahwa kepada para sahabat Anda di Jamaah dimohon nanti memberikan nama dan kemudian screenshot acara ini kepada WA panitia untuk sertifikat. Dan para penanya, ada giveaway sebesar 100.000. Apapun pertanyaannya, silakan. Ada giveaway sebesar 100.000. Silakan. Tes. Ya. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Anja, selaku Kepala Dinas Pesawaran. Kepala Dinas Pertanian. Iya, Pertanian Pesawaran. Nama saya Epa Daniar, Pak. Dari Kecamatan Gedong Tataan. Silakan, Mbak Eva. Ya. Yang ingin kita tanyakan di sini, kita mensupport dari Pesawaran, kita mensupport agrowisata yang sudah ada seperti kebun melon, jeruk. Nah, lalu yang belum ada ini seperti kebun anggur, lalu sayuran, Pak, sayuran yang kapasitas mungkin agak lebar di sekarang pandemi COVID ini. Kalau bisa kita artinya menanam sendiri, memanen sendiri, tanpa harus kita membeli di pasar, mungkin itu akan lebih baik untuk kedepannya. Lalu yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana cara teknis supaya kita bisa mempertahankan agrowisata itu bukan hanya sekedar musiman. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita simpan dulu pertanyaannya. Silakan kepada penanya yang lain. Ya, silakan, Mas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nama dan asal? Ya. Izin, Pak. Selamat sore kepada semuanya. Ya. Nama saya Herlianto dari Kecamatan Wekilau, Desa Kota Jawa, petani ini Pak. Oh ya, silakan. Oke Pak, makasih waktunya. Selamat sore dan salam hormat kepada Pak Kadis Dinas Pertanian dan Pak Dekan Unila dan kepada semuanya. Saya pelaku langsung ini Pak, pelaku petani. Gini Pak, di lapangannya kami secara umum petani jalan. Bahkan di desa saya juga, Desa Kota Jawa, ada program yang namanya IPDMIP, project itu. Kami sangat terima kasih, terutama dan Pak Kadis yang sudah menurunkan project itu di desa kami. Sehingga berjalan petani,
kemudian ilmu-ilmu yang kami sudah dapatkan dari program-program IPDM-IP itu. Termasuk tahun ini semua irigasi yang di Desa Kota Jawa sudah mulai digarap. Kemudian kami juga pernah mendapatkan bantuan, ini khusus bicara tentang padi sawah ini Pak. Iya. Kami juga pernah dapat bantuan bibit dari proyek IPMDM IP itu sangat bagus bibitnya, dan saya juga selaku petani menggunakan bibit itu lagi, sudah kedua kali. Itu yang terima kasih kami Pak. Yang selanjutnya, kendala-kendala di lapangan, di khusus petani Pak, kadang-kadang tentang itu tadi petani milenial itu malas. Kenapa? Kadang-kadang kendalanya gini Pak, setelah kita panen, padi bagus, pas musim hujan, harganya yang menurun. Itu kadang-kadang membuat milenial kita malas bertani. Padinya sudah bagus, hasilnya bagus, harganya yang turun. Itu. Kemudian karena luasan sawah kita Pak sangat luas. Nah, tapi karena dengan luasan sawah kita itu kendalanya orang sekarang sudah kayak zaman dulu nggak ada lagi Pak yang dipanggul pakai kepala. Berarti kan harus pakai kendaraan. Artinya khusus pada Dinas Pertanian, bahwa ya nanti di setiap desa kalau toh memang benar mengusulkan jalan usaha tani, itu mohon kami direspon Pak. Kalau ada usulan jalan usaha tani khususnya. Karena kendala salah satunya sekarang sudah tidak ada lagi zaman seperti dulu manggul di kepala, harus pakai motor. Tapi kendalanya jalannya yang tidak ada. Kemudian gini Pak, di lapangan, tolong kami minta hidupkan kembali organisasi pertanian. Contoh penyuluhnya ya kita harus agresif. Yang pertama, yang keduanya kita ada organisasi namanya Gapoktan yang selama ini menurut kami itu kurang agresif. Nah, jadi mohon kepada Dinas Pertanian agar organisasi ini agar hidup kembali atau lebih agresif. Dan di kecamatan kita juga ada yang namanya KTNA, Pak. Nah, tolong KTNA ini juga saya sudah beberapa tahun ini tidak mendengar lagi gimana sih pergerakan KTNA itu. Sebenarnya organisasi ini sangat mendukung untuk di pertanian. Ya, kemudian Pak tentang itu tadi kegiatan proyek IPDM-IP kami sudah sering melakukan SL, alhamdulillahnya kami juga dipandu oleh Kabid Penyuluhan, itu tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan lain-lain. Tapi kami harapkan lagi nanti kalau kami ada SL lagi, tolong juga kami dibantu alat protokol itu Pak, seperti sarung tangan, terus masker. Mungkin itu aja Pak dari kami, dan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erlianto dari Wairilau atas pertanyaannya. Kita simpan dulu. Satu penanya lagi. Silakan para sahabat Anda. Ya. Silakan. Mas. Ya, saya ingin bertanya Pak. Nama dan asal? Ya, saya Yobi Nopriansah. Siapa? Nama saya Yobi Nopriansah. Yudi. Yobi Nopriansah. Yobi Nopriansah. Dari Banjarnegeri, Pak. Iya. Dari Banjarnegeri. Oke. Silakan. Banjarnegeri. Silakan Mas Yobi. Mas Yobi? Terputus sepertinya. Ya. Silakan, apa pertanyaannya? Nggak ada suaranya, Mas Yobi. Terputus sepertinya ya. Ya. Terputus. Halo, Mas Yobi. Masih bisa monitor? Mas Yobi? Silakan. Nggak boleh. Ya, silakan. Apa yang ditanya? Mas Yobi bisa dengar saya? Oke.
Terputus. Halo. Halo. Ya, Halo, ya. Pak. Ya, Halo, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Haryadi. Saya Siapa, Pak? penyuluh petani. Eka Haryadi Eka Haryadi, penyuluh pertanian. di Pesawaran. Tinggal di negeri Klaten, Pak. Oke. Pertanyaan saya, Pak, terutama kepada Bapak Profesor, terutama yang saya tanyakan bahwa kalau pertanian di Pesawaran ini sebenarnya sudah sangat luar biasa bagus, Pak, karena dari tamu-tamu dari manapun, dari daerah manapun larinya kebanyakan di Pesawaran. Kemudian produktivitas pertanian juga sangat tinggi. Yang pertanyaan saya kepada Profesor, yaitu mohon kalau bisa dibuatkan semacam market plan, Pak. Jadi pemasaran produksinya atau semacam sentra produksi pertanian. Sentra produksi pertanian sehingga semua hasil produksi pertanian bisa tertampung di situ tanpa terkecuali. Misalkan dengan kualitas tertentu. Saya pernah melihat yang ada di Thailand itu, Pak. Itu kan petani langsung membawa mobilnya ke sana dengan hasil-hasil yang sangat luar biasa. Apalagi Pesawaran itu sangat dekat sekali dengan provinsi, kota provinsi, sehingga hasil-hasil, kalau hasilnya itu baik, kemudian dapat harga yang baik, maka kesejahteraan petani dan pendapatan petani itu akan meningkat. Untuk itu mohon sekali kepada Pak Profesor bahwa market plan itu perlu sekali untuk pemasaran hasil produksi pertanian. Kalau masalah tadi agrowisata, kemudian hasil-hasil pertanian di Pesawaran itu sudah cukup tinggi, Pak. Yang kita perlukan adalah kemitraan dan pemasaran hasilnya yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eka Haryadi. Langsung saja kita persilakan kepada Bung Anca Marta Utama untuk menjawab. Pertanyaan pertama dari Eva Daniar, Gedong Tataan. Ya, terima kasih Bang Ade. Jadi untuk Bu Eva tentang gimana strategi biar agrowisata kita jangan musiman. Kemarin sudah kita coba susun Bang Ade. Jadi kita sudah hitung pertanaman komoditi yang akan kita tanam. Misalnya melon umurnya 3 bulan. Nah, ketika melon berbuah, masa panen paling hanya 2 minggu. Setelah 2 minggu, jangan sampai kosong lagi. Jadi kita atur pertanaman, selain kita atur waktu pertanaman, kita atur komoditi yang kita tanam itu yang waktu panennya itu tidak bersamaan. Jadi secara otomatis agrowisata kita selalu terisi dengan aneka buah-buahan yang panen yang waktunya sudah kita atur sehingga tidak pernah kosong. Itu salah satu strategi yang kita siapkan untuk agrowisata hortikultura ini yang jangka panjangnya. Jadi setiap hari pengunjung datang, begitu juga dengan ketersediaan tujuannya. Jadi bisa kita atur minggu ini rock melon, 2 minggu lagi yang panen honey melon, 2 minggu lagi yang panen semangka, 2 minggu lagi bisa jeruk, dan tanaman-tanaman buah lainnya. Jadi harapan Bu Eva tadi insya Allah bisa kita wujudkan di pertanaman yang akan kita teruskan ke depan. Kemudian yang kedua, Bang Herlianto dari Wahilau. Ini sepertinya saya kenal Bang Ade, ini salah satu kita yang giat mensuarakan kebutuhan petani, mensuarakan apa yang jadi masalah petani di lapangan. Cukup vokal ya. Ya, betul. Saya sepertinya cukup kenal dengan Bang Herlianto ini. Iya. Yang pertama tentang petani milenial tadi. Memang
masalah klasik itu susah untuk kita selesaikan, Bang Adi. Tapi bukan tidak bisa kita selesaikan. Seperti kan ini hukum ekonomi, supply and demand. Ketika supply kita over, sedangkan demand kita tetap, otomatis memang betul yang terkoreksi memang harga. Koreksi harga udah pasti itu. Banyak contohnya seperti komoditi kita di Pesawaran yang sangat terasa itu komoditi cabai itu dengan komoditi kakao. Mungkin triknya kita bukan hanya hanya panen jual, tetapi kita pendekatannya bagaimana kita menyentuh pasca panen. Pengolahan produk itu tidak hanya bahan mentah, tapi kita olah kembali menjadi produk setengah jadi yang tujuannya sudah siap untuk diproduksi di kebutuhan tertentu. Jadi contohnya coklat kita, kalau memang dijual basah atau asalan memang harganya kurang bisa mendukung kebutuhan petani. Tetapi kalau kita masuk ke fermentasi ataupun dia sudah mencapai standar tertentu, itu seiring harganya bagus, Bang Adi. Jadi seperti kata Bung Herlianto tadi, IPDMIP itu suatu program yang dibiayai dari Bank Dunia. Kebetulan yang dapat di Provinsi Lampung di salah satu Kabupaten Pesawaran, itu salah satu programnya mendorong petani itu berinovasi di bidang pertanian pada komoditi yang digelutinya. Seperti Bang Ade tadi cerita, jadi sekarang sudah lebih bisa untuk menangani pertanaman, menghadapi hama penyakit, cara pemilahan benih yang bagus, memilih benih yang bagus, yang secara tidak langsung kan nanti outputnya memuaskan petani tersebut. Itu sudah kita terapkan dimulai 2 tahun yang lalu, Bang Adi. Program IPDMIP di Kabupaten Pesawaran itu cukup membantu kita untuk memberi jalan keluar petani di Kabupaten Pesawaran. Kemudian masalah permintaan Bang Herlianto tadi tentang jalan usaha tani. Jadi Bang Herlianto kalau memang berkenan, munculkan usulan jalan usaha tani yang kita inginkan itu di Musrenbang desa, sekaligus kita kawal di kecamatan. Jadi kalau usulan itu sudah bisa muncul di Musrenbang, itu sudah 60-70% itu diakomodir. Siap, makasih Pak. Kelihatan Bang Herlianto-nya kan, seperti siap. Ini saya kenal ini. Jadi gitu Bang Herlianto tentang jalan usaha tani kita. Siap Pak, makasih Pak. Itu masuk menjadi usulan desa, apalagi kecamatan. Kalau itu sudah masuk, itu sudah diangkat 70% diakomodir. Nanti sisanya biar kami yang perjuangkan di Kemudian tentang menghidupkan kembali lembaga-lembaga di pertanian. Tadi Bang Herlianto membahas tentang KTNA. Sebenarnya jadwal rembuk KTNA kita itu di bulan September ini, Bang Herlianto. Tetapi kita punya jadi mulai dari rembuk kabupaten sampai dengan pusat. Cuma karena terkendala kita menghadapi masa COVID-19, maka keputusan dari pusat segala program tentang rembuk pertanian kita tunda dulu sampai dengan waktu yang bisa kita cukup aman untuk menjalankan rembuk itu, karena itu kan melibatkan orang yang cukup ramai. Mungkin kalau kabupaten masih bisa kita atur, kalau sudah provinsi itu membutuhkan dan tempat yang cukup luas sekali, yang cukup kita untuk menjalankan
Itu soal terkait KTN. Nah, terkait gapokan. Nah, terkait gapokan nanti bagaimana kita dorong PPL supaya bisa melaksanakan salah satu tugasnya, mendorong gapokan itu biar lebih aktif, bisa lebih mengakomodir anggota kelompoknya, petaninya. Jadi bisa menjadi yang diharapkan menjadi perwakilan petani yang diharapkan bisa menyampaikan keinginannya ke tingkat yang lebih tinggi sehingga masalah-masalah di lapangan itu cepat teratasi. Nah, masalah penyuluh Bang Ade, ya, jadi di Kabupaten Pesawaran memang penyuluh itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi perlu diketahui dari 144 desa definitif, 146 desa definitif, penyuluh kita yang berstatus pegawai itu cuma 30 orang. 30 orang. Jadi sisanya itu di backup oleh penyuluh THR yang otomatis kemampuan, latar belakang itu perlu ditingkatkan atau perlu disiapkan untuk menghadapi masalah-masalah di lapangan. Tetapi bukan menjadi masalah kita karena koordinasi antar penyuluh itu cukup cepat. Seperti penanganan, contohnya penanganan hama penyakit yang sekarang kita berkembang di lapangan. Jadi bukan karena dia berstatus THL itu kinerjanya di lapangan itu bisa itulah yang membantu kita. Karena rata-rata THL penyuluh kita itu berada di lokasi desa binaan masing-masing. Jadi mereka bertempat tinggal di situ dan berwilayah kerja di situ. Jadi bukan suatu hambatan, tetapi suatu kelebihan yang bisa menyampaikan informasi itu cepat. Memang ke depan kita akan coba bagaimana menyiapkan penyuluh kita dengan edukasi khusus penyuluh sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Demikian Bang Ade, Bang Herlianto. Satu pertanyaan tadi lagi itu Bung Anca, soal alat protokol. Oh iya, soal alat protokol kesehatan. Jadi program ini kan kita susun sebelum masa COVID-19. Jadi hal-hal yang kita butuhkan itu di luar ekspektasi kita. Ke depan mungkin ketika perencanaan tahun berikutnya kita akan siapkan alat-alat tersebut, keperluan tersebut untuk menjadi kelengkapan standar ketika menjalankan kegiatan IPDM-IP. Ya, gitu Bang Ade. Terima kasih. Terima kasih Bung Anca Marta Utama atas penjelasannya. Semoga cukup memuaskan untuk Mas Herlianto dari Werilo. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Yobi Nufriansah dari Banjarnegeri untuk dari Eka Haryadi, penyuluh di Negeri Katon langsung kepada Profesor Irwan Sukri Banua. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Ade. Pak Eka, memang betul bahwa pertanian di Pesawaran ini relatif sudah baik, ya. Tetapi mungkin masih ditingkatkan, masih bisa ditingkatkan. Kami memiliki informasi dan data sebagai contoh bahwa untuk produksi padi sawah itu masih rata-rata sekitar 5,1 ton per hektar per kali panen. Kemudian untuk jagung itu baru 5,25 kurang lebih. Dan nampaknya 5,52 maksud saya, nampaknya itu masih bisa kita tingkatkan berkaitan dengan produksi. Memang ada beberapa strategi sesuai dengan pertanyaannya Pak Ade, bahwa begitu panen raya maka harga itu akan mengalami kontraksi, kira-kira seperti itu, akan mengalami penurunan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Nah,
persoalan padi sawah, kita tahu bahwa padi sawah itu airnya itu disuplai oleh berbagai daerah irigasi yang sumbernya adalah di wilayah-wilayah hulu. Contoh untuk Kabupaten Pesawaran, maka sumber airnya itu berasal dari Bendungan Batu Tegi. Nah, Bendungan Batu Tegi itu setiap waktu, setiap saat, air itu dilepas sesuai dengan kebijakan pimpinan kepala daerah, dalam hal ini adalah gubernur. Jadi kawan-kawan pengelola Bendungan Batu Tegi itu dalam 1 bulan ke depan itu sudah ada day by day berapa banyak air yang dikirim. Artinya apa? Memang pada musim tanam kita memang harus serempak, karena tidak bisa tidak itu harus kita lakukan karena pelepasan air itu seragam. Kemudian juga mengatasi kendala hama dan penyakit itu juga harus seragam. Nah, akhirnya apa? Dengan seragamnya wilayah yang menanam padi sawah sesuai dengan lahan-lahan yang dimiliki, maka panennya berbarengan. Dan itu sudah given dalam konteks regulasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi kita. Nah, maka padi sawah karena namanya juga berperannya adalah air dan air itu dari bendungan-bendungan di hulunya, maka tentu penanaman itu relatif seragam ya, walaupun ada hanya beberapa hari karena air dilepas itu sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, oleh karena itu maka ada beberapa cara atau skenario agar hasil harga jual yang diproduksi oleh petani yang dalam konteks ini nanti nilai tukar petaninya bisa optimal, ada beberapa strategi dan skenario yang bisa dilakukan. Dan kita tidak bisa berpikir hanya dalam konteks Kabupaten Pesawaran saja. Karena yang nanam padi sawah itu bukan hanya Kabupaten Pesawaran, tetapi juga ada Lampung Selatan, ada Kabupaten Lampung Tengah, ada Lampung Timur, dan kabupaten-kabupaten kita yang lain. Maka itu Pak Gubernur ini mengambil langkah strategis bagaimana supaya harga jual produk pertanian Provinsi Lampung itu bisa dibawa dari berbagai kabupaten dijual ke luar kabupaten. Salah satu strateginya adalah Kartu Petani Berjaya. Itu satu. Kemudian Pak Gubernur sekarang sedang membuat BUMD bidang pertanian. Yang insya Allah nanti BUMD bidang pertanian yang sudah terbentuk itu bisa transaksi dengan provinsi-provinsi yang lain. Itu satu yang sedang dijalankan, yang insya Allah itu akan segera terwujud. Kemudian yang kedua, ini strategi kerjasama antar provinsi. Pak Gubernur Provinsi Lampung ini sudah bekerja sama dengan provinsi, kabupaten, Provinsi Bangka Belitung. Dan kemarin kebetulan saya ikut hadir dalam rangka untuk menetapkan kabupaten mana yang sesuai untuk menjadi pelabuhan logistik Provinsi Lampung yang akan bertransaksi dengan pelabuhan logistik yang ada di Bangka Belitung. Nah, ini pilihan masih tersedia banyak. Ada yang di Sungai Sidang, di Kabupaten Mesuji, ada yang di Rente Teladas, juga ada yang di Lampung Tengah dan sebagainya. Nah, itu nanti kalau itu sudah ada, maka insya Allah yang selama ini kita berkontribusi terhadap sumber ketahanan pangan DKI Jakarta 40%, dan ternyata Bangka Belitung itu membeli justru sebagian itu dari Jakarta. Nah, kemarin bagaimana tidak kalau kita berjual beli ya, dengan Kabupaten Bangka Belitung langsung, Lampung bubble. Jadi tidak bubble beli dari Jakarta, Jakarta beli dari kita. Nah, kira-kira itu ini strategi dan skenario. Semoga kebutuhan itu bisa terpenuhi oleh Provinsi Lampung. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa jika dalam kondisi kita oversupply, maka ada hal-hal yang bisa kita lakukan seperti padi sawah, beras, jadikanlah itu beras premium. Nah, semoga daya tahan petani kita itu bisa cukup sehingga begitu produk-produk premium kita dilepas, dijual, kebutuhan dana segar itu bisa terpenuhi. Dan ini tanggal 6 Oktober nanti insya Allah
Pak Gubernur akan meluncing kartu petani berjaya yang di dalam salah satu komponennya itu adalah kredit usaha rakyat. Sehingga jika petani kita ada kebutuhan tertentu dalam konteks budidaya di luar budidaya tanaman pokoknya, nah kelihatannya ini sudah bisa juga dilaksanakan. Kemudian apalagi diversifikasi produk atau hilirisasi dari produk. Tadi Pak Anca sudah sampaikan, kakao kalau dijual kakao biji saja tentu nilai tambahnya rendah. Tapi kalau sudah mengalami fermentasi atau produk hilirnya, itu insya Allah akan jadi lebih baik. Nah kira-kira seperti itu yang disarankan oleh Pak Eka Haryadi itu bukan hanya pada kerangka Kabupaten Pesawaran saja, tetapi Pak Gubernur itu sudah memikirkan tadi pelabuhan logistik antar Lampung dengan Babel, terus menggalakkan penjualan ke DKI Jakarta, kemudian juga kartu petani berjaya yang sedang dirancang bagaimana supaya bantuan kepada masyarakat dari hulu sampai hilir. Ini ada SK Gubernur nomor 9 tahun 2020 tentang program kartu petani berjaya yang isinya adalah bagaimana membantu masyarakat petani kita agar sejahtera, bukan hanya di sektor hulu, tetapi juga di sektor hilir tentang pemasaran itu. Nah, insya Allah mari kita sama-sama berdoa, semoga launching KPB ini bisa dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober, dan udah langsung bisa memberikan kontribusi positif terhadap harga produk-produk pertanian kita. Nah, kira-kira seperti itu Pak Ade. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kawan-kawan dan Pak Eka secara khusus. Terima kasih. Silakan kepada para sahabat Tanan Jamaah jika ingin ada pertanyaan. Ini kelihatannya sudah ada yang masuk tapi lewat chat, ya. Silakan Mas. Sedikit menambah. Oh iya silakan Pak Bang Haja. Silakan. Jadi sedikit menambahkan apa yang disampaikan Prof. Irwan tadi. Jadi kita Kabupaten Pesawaran juga sekarang sudah mulai menjalankan BUMD Kabupaten yang core bisnisnya itu dominan di sektor pertanian, Bang Ade. Jadi nama BUMD kita itu Laba Jaya Utama. Core bisnis kita yang utamanya trading beras olahan, jadi mulai dari yang medium hingga premium. Kemudian trading coklat, kemudian trading produk olahan pertanian, dan terakhir masuk ke pariwisata. Kemarin waktu kita panen perdana hortipak di Pesawaran, sekaligus meluncing BUMD Kabupaten Pesawaran, Bang Ade. Jadi kita sudah coba juga dengan BUMD kita sesuai dengan amanat Pak Gubernur, gimana caranya pemerintah hadir bisa mendorong petani supaya bisa lebih survive di masa pandemi. Terima kasih Bang Ade. Ya, terima kasih Bang Anca Martotama atas selamat penjelasannya. Kan kalau ada yang bertanya, sahabat Tanan Jamaah, ini ada yang via chat pertanyaannya, mohon dibacakan saja Mbak Neti Natalia. Atau ada yang lain, sahabat Anda Jamaah? Ya, kembali saya ingatkan kepada sahabat Anda Jamaah untuk mengirimkan nama, kemudian screenshot acara ini ke panitia untuk kemudian mendapatkan sertifikat. Dan bagi para penanya, jangan lupa ada giveaway sebesar Rp100.000. Untuk itu dipersilakan. Saya bisa nih. Silakan. Ya. Suaranya kekecilan, Mas. Suaranya bisa dibesarkan lagi? Ya. Bisa dengar? Ya.
Halo. Iya. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Dinas Pertanian. Untuk lebih tepatnya, Terputus lagi agaknya. Mas Yobi, bisa dengar saya? Bang Ade, Ya. yang di chat dulu mungkin tadi, yang ada pertanyaan yang di chat. Iya, dari Mbak Neti Natalia ya. Ya, betul. Saya bacakan saja. Saya Neti Natalia dari Desa Batu Menyan, Teluk Pandan. Bertanya soal pertanian dan agrowisata. Kebetulan saya termasuk di dalam BUMDes dan di sekeliling sekitar kami ialah hutan register. Kira-kira jenis tanaman yang bisa dijadikan sebagai agrowisata dan tidak menyalahi aturan dari Dinas Kehutanan itu yang seperti apa? Iya. Oh, ada Pak Bupati, silakan Bung Dendi. Assalamualaikum. Silakan Pak Bupati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini mohon maaf saya tidak bergabung tepat waktu ya, karena saya mohon izin semua ada kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya silakan, tadi diteruskan dulu yang katanya ada yang mau bertanya tadi. Ya, dari Neti Natalia. Silakan. Ya, silakan diteruskan dulu, Bung. Ya. Oke, kita simpan dulu yang dari Neti Natalia. Selanjutnya kepada sahabat Anda dan Jama yang lainnya, jika ingin bertanya. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya persilakan saja untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Neti Natalia. Ya, halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya Neti Natalia dari Desa Batu Menyan, Teluk Pandan. Saya mau bertanya nih Pak, terkait pertanian dan agrowisata. Kebetulan saya termasuk di dalam BUMDes Pak, dan di sekeliling sekitar kami ada hutan register Pak. Kira-kira jenis tanaman yang bisa dijadikan sebagai agrowisata dan tidak menyalahi aturan dari Dinas Kehutanan itu apa Pak? Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Neti Natalia. Wah, ini saking semangatnya untuk ikut program Bupati Menyapa ini. Sampai di atas motor. Di minggir dulu aja kalau enggak Mbak Neti. Bahaya ya minggir dulu. Ya. Oke, silakan kepada penanya yang lain. Sahabat Anda dan Jama yang lain. Ya, atau barangkali langsung dijawab saja oleh Bung Anca atau langsung Pak Bupati. Ya, mungkin untuk bisa direspon dulu oleh Bung Anca karena saya tadi belum bergabung jadi belum tahu apa yang akan ditanyakan oleh para sahabat Anda dan Jama. Silakan Bung Anca. Terima kasih Pak Bupati, mohon izin. Bang Ade, terkait keinginan tadi salah satu sahabat Anda dan Jama, Bu Neti Natalia dari Teluk. Kalau kita bicara komoditi, saya pikir hampir semua komoditi yang kita terapkan di agrowisata manapun itu bisa ditanam di sekitar tempat Bu Neti berada. Nah, termasuk hutan register. Nah, cuma masalah untuk penggunaan lahan register, mungkin polisinya ada di Dinas Kehutanan. Jadi kalau kita yang kita tanggapi yaitu komoditi tentang yang bisa tumbuh di register. Jadi semua komoditi itu bisa tumbuh di register. Bahkan hutan register itu kondisi tanahnya jauh lebih bagus dari kondisi yang ada di Negeri Sakti. Itu bisa membuahkan hasil yang lebih bagus bahkan. Nah, karena hutan register kita itu humusnya masih banyak, tanahnya subur, jadi belum tersentuh kimia. Itu suatu kondisi yang jarang terjadi di perkotaan. Tapi Bang Ade, untuk masalah pengelolaan lahan tersebut,
kita belum bisa jawab, kita belum bisa tanggapi karena itu kan terkait polusi yang di luar kebijakan dari Dinas Pertanian, Bang Ade. Ya, betul. Mungkin itu saja, Bang Ade. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bung Anca Marta Utama. Baik, barangkali sahabat yang lain, sahabat Anda di Jama yang lain, silakan. Atau barangkali Pak Bupati Pesawaran, Bung Dendi Ramadana ingin menambahkan. Iya. Silakan para sahabat Anda di Jama, jika ingin ada yang bertanya lagi. Mengingat waktu, barangkali kita batasi hanya satu pertanyaan terakhir ya. Oh ya, silakan. Ade, ya, mungkin saya bisa urun rembuk ini berkaitan pertanyaan Mbak Neti Natalia tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa Kabupaten Pesawaran ini memiliki lahan yang baik sehingga akan cocok dengan berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman semusim yang lain, bahkan tanaman tahunan. Tetapi jika ingin tahu persis bagaimana zonasi tentang kesesuaian lahan atau land suitability classification-nya, itu bisa dilakukan. Untuk lahan-lahan budidaya, itu kita bisa melakukan, menentukan kelas kemampuan lahan dan kelas kesesuaian lahan untuk berbagai jenis tanaman. Tergantung dari minat masyarakat untuk menanam apa. Yang jelas Kabupaten Pesawaran itu berfokus diri untuk tanaman tahunan, itu adalah tanaman kakao, kemudian untuk tanaman semusim dan tanaman pangan lainnya, diantaranya padi dan jagung, serta tanaman hortikultura yang lainnya. Tetapi kalau ingin potensi optimal yang bisa dihasilkan, maka tentu kita perlu melakukan evaluasi kesesuaian lahan. Dan itu saya pikir tidak terlalu sulit dan bisa dilakukan. Kemudian berkaitan dengan kawasan register, kita tahu bahwa kawasan budidaya itulah yang bisa dilakukan pengelolaannya oleh masyarakat dengan berbagai penggunaan atau kebutuhan, tetapi register itu tentu jika ingin dilakukan pemanfaatannya untuk hasil hutan bukan kayu atau HHBK, maka tentu melalui Pak Bupati, kelompok-kelompok masyarakat tertentu itu harus mengikuti dan memperoleh izin pengelolaan register tersebut melalui perhutanan sosial, apakah itu HKM atau yang lain. Nah, jika bukan hutan lindung tetapi hutan produksi yang lain ingin dilakukan, maka ada beberapa komoditas yang tahan yang bisa memberikan atau mendatangkan hasil. Ini ada sedikit tentang cerita tanaman porang ini, Amorphophilus mulberry namanya. Porang itu bahasa kita daerah itu adalah iles-iles. Dan itu sama halnya dengan melon, satu tanaman dia bisa menghasilkan 3, 4 sampai 5 kilo umbi porang itu. Dan umbi porang itu tanpa pemeliharaan yang intensif itu bisa kita hasilkan. Bayangkan dalam 1 hektar dia bisa kita tanam dengan 6.000 tanaman. Setiap tanaman rata-rata bisa menghasilkan 4 kilogram. Jadi dapat 24 ton. Harga per kilogram porang sekarang ini kurang lebih sekitar Rp2.500. Dan itu tanpa pemeliharaan. Tanpa pencegahan hama dan penyakit. Kenapa? Karena hama-hama besar seperti kera, babi hutan, itu tidak akan suka memakan porang itu karena di dalam porang itu ada yang namanya kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu kalau kena tangan kita, kena kulit kita, atau bagian dalam tubuh kita, itu akan mengalami proses iritasi. Dan itu hama besar itu sudah tahu persis, jadi tidak mau dia mengganggu itu. Di sisi lain, rehabilitasi lahan akibat adanya aliran permukaan dan erosi itu bisa dicegah. Nah, itu pada kawasan register yang bukan hutan lindung, atau kawasan-kawasan lain yang memang dimiliki oleh kehutanan dan
itu perlu dimintakan izinnya sehingga ada manfaat tambahan bagi masyarakat sekitar hutan ya sesuai dengan tagline-nya hutan lestari masyarakat sejahtera. Kata kuncinya adalah coba tanaman porang. Terima kasih Pak Ade. Ya, terima kasih kali Profesor. Umbi porang ya Prof ya? Ya. Iya. Bisa nambah Pak? Iya, silakan. Izin Pak. Izin Pak Bub, selamat sore. Gini Pak, saya mohon maaf dengan Pak Kadis dan Pak Dekan karena saya itu petani di sawah Pak. Tapi dengan adanya setiap musim kemarau, debit air kita kurang sehingga saya naik ke kawasan. Di situ juga saya lihat banyak petani-petani kita yang memang tidak teratur untuk membuka lahan tersebut. Kemudian Pak, tentang di kawasan tadi hutan lestari sudah saya nambahkan. Dalam beberapa bulan ini Pak Bupati kita gencar itu untuk mensosialisasikan atau melaksanakan masyarakat yang membuka kawasan itu kan Pak Bub sekarang sudah gencar-gencarnya untuk memprogramkan perhutanan sosial atau HKM. Bahkan alhamdulillah saya kemarin juga dipanggil oleh Kabak SDA untuk membantu itu Pak. Artinya petani kita kalau kita mau untuk istilahnya bertani di hutan lindung dengan cara mengikuti program Pak Bupati tentang perhutanan sosial atau HKM. Itu aja Pak tambahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Herlianto ya dari Wairilau. Oh iya, untuk Profesor Irwan, PowerPoint atau slide yang ingin disampaikan? Saya pikir mati lampu. Cukup. Itu Pak Bupati sudah ada, Ya, Pak Ade. Oh iya, silakan. Silakan Pak Bupati langsung. Pak Bupati. Sambung lagi. Kamu. Ya, Pak Bupati telah hadir bersama kita ini. Silakan, Pak Bupati. Sore. Ini ada distorsi ini. Ya, silakan Pak Bupati Pesawaran, Bung Dandi Ramadana. Ini belum jadi host juga saya. Sepertinya ada masalah teknis sedikit, sebentar. Kita tunggu bersama. Silakan Pak Bupati Pesawaran, Bung Dandi Ramadana. Belum dijadiin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini di Pesawaran lagi cuaca buruk, ya, jadi sedikit terganggu signal yang kita dapat. Baik, Bung Ade dan seluruh sahabat Anda Jejama, wabil khusus Prof. Iwan Sukri yang saya hormati. Hari ini kita tadi sudah banyak membahas, mungkin saya juga tadi mengikuti dari jalan ya, terkait tentang meningkatkan produktivitas pertanian di era new normal. Ya. Cukup kita ketahui bahwa era new normal ini kan masih dalam suasana adaptasi. Memang jujur secara aktivitas, secara produktivitas ya mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi aktivitas yang hari ini yang berpengaruh. Produktivitas kadang-kadang meningkat, tapi kan demand ataupun pasar daripada produk pertanian kita yang sekarang menurun. Maka daripada itu memang harus ada semacam adaptasi ataupun ada semacam sebuah mencari solusi yang terbaik dalam kita meningkatkan produktivitas pertanian. Memang sekarang kita tidak bisa monoton di dalam dunia era baru ini ya, era new normal ini. Monoton misalnya kita hanya
kita bertani misalnya di bidang pertanian padi misalnya, kita hanya bisa monoton di padi saja. Itu sekarang hari ini sangat-sangat sangat-sangat menurun ya. Contoh kemarin di tempat kami pun ya, pada saat pandemi COVID masih berlangsung, harga gabah kering sempat turun drastis. Lalu juga komoditi yang lain, produktivitas pertanian yang lain, kalau produknya meningkat, tapi tadi daya beli yang memang, maka saya berharap di era new normal ini pemerintah, khususnya pemerintah bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada ya, bisa mencari solusi yang terbaik. Jujur saya di pesawaran juga bagaimana menjaga ketahanan pangan di tengah-tengah masyarakat, karena kita tidak tahu kemarin sampai sejauh mana dampak daripada pandemi COVID. Ya, tapi alhamdulillah stok pangan dan lain-lain, stok pertanian kita tidak terganggu, tapi hanya daya beli saja. Dan juga tren daripada produktivitas pertanian alternatif yang hari ini sudah banyak dilakukan oleh para petani yang memiliki lahan. Di era new normal ini yang saya harap sekarang ini adalah kreativitas daripada petani tidak monoton. Ya, kami juga jujur kami menghidupkan semua lini yang ada di pemerintah Kabupaten Pesawaran, bukan hanya melalui Dinas Pertanian, tapi juga kami mencoba untuk menghidupkan BUMDes, kami mencoba menghidupkan perusahaan daerah kami agar dapat menjaga produktivitas pertanian itu dapat diserap oleh pasar. Ya, contoh gabah kering kemarin pada saat harga masih murah, kita coba menurunkan perusahaan daerah yang baru saja saya bentuk. Nah, itu namanya Perusda Aneka Usaha Laba Jaya Utama atau disingkat Laju. Itu mempunyai core bisnis yang menyerap, membeli gabah kering yang ada di para petani, sehingga mencoba untuk menstabilkan harga komoditi ataupun produktivitas pertanian yang ada di Pesawaran. Dan juga menyangkut dengan banyaknya kawan-kawan di sini yang masuk di dalam petani kawasan ataupun petani perhutanan, ya, bahwa saya juga sedang mengupayakan terkait penerbitan kemitraan dengan Kementerian LHK, yaitu perhutanan sosial atau dulu mungkin semacam HKM yang apa yang dikatakan Bung Ade tadi ya. Jadi kami sudah alhamdulillah sudah berhasil. Insya Allah hari Rabu besok akan beberapa diserahkan SK dari Bu Menterinya terkait tentang SK perhutanan sosial kerjasama kemitraan selama 35 tahun. Ya, dan tentunya ada kriteria dan syarat di dalam penggunaan lahan tersebut. Ya. Itu juga salah satu usaha kami dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Terkait era new normal tentunya tadi ya kan, bahwa kita meningkatkan produktivitas, tapi saya berpikir di era new normal ini lebih kita mengedepankan adalah industri hilirisasinya. Pertanian kalau tidak difinali oleh industri hilirisasi tentunya terus akan tidak ada perubahan ya. Apalagi di tengah pandemi COVID ini ya. Sehingga daya serap pembelian ataupun harga pun tidak stabil dan berkurang. Jadi itu yang terjadi menurut saya, kita harus bisa tidak monoton lagi. Contohnya hari ini petani harus bisa berkreasi dengan tanaman-tanaman yang lain. Ya. Contohnya tanaman horti. Hari ini Pesawaran sudah cukup tahu bahwa Pesawaran secara geografis ya, bahwa banyak sekali daerah kita yang memang subur, yang bervariasi tanaman yang bisa kita hasilkan daripada sumber daya alam ataupun tanah yang subur ini. Contoh kami di Tataan, kami sekarang sudah sedang mempunyai hortipark melon. Itu tentunya bukan hanya di satu hortipark saja. Kami bagaimana menstimulus masyarakat agar bisa ikut menanam melon dengan pasar pangsa yang jelas. Pangsanya sudah jelas, ada di Indomarko, ada juga Chandra dan lain-lain. Ya, itu aja kekurangan hari ini. Apalagi kalau masyarakat memang sudah siap untuk menanam itu, akan bisa menghasilkan pemasukan sumber ekonomi yang lebih tinggi bagi pendapatan rumah tangga petani. Mungkin untuk sementara itu di dalam kerangka produktivitas pertanian di era new normal, Bung Ade. Silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati Dendi Ramadona atas penjelasannya. Ya, silakan kepada para sahabat netizen Jama. Mungkin mengingat waktu, ini pertanyaan terakhir
dan saya berharap ini bisa langsung ditujukan kepada Pak Bupati. Silakan, sahabat Tanda Jamaah. Ya, kembali saya ingatkan, sertifikat akan diumumkan di WA Group Medsos Bupati Menyapa. Karenanya bagi peserta untuk mengirimkan biodata beserta screenshot acara ini ya, Zoom. Bagi penanya silakan chat biodata beserta nomor HP ke WA admin. Ya, silakan kepada mbaknya ya. Silakan, ada yang bertanya. Silakan, Mbak. Ini tadi dari Yobi Novriansa yang sempat terputus barangkali karena sinyalnya. Ini saya bacakan saja. Bisakah Dinas Pertanian menyosialisasikan budidaya pertanian hidroponik untuk menciptakan ketahanan pangan di rumah? Karena pertanian hidroponik sangat mudah. Ya, langsung saja barangkali kepada Pak Bupati atau Bapak Anca Marta Utama. Ini soal hidroponik ya, mensosialisasikan upaya budidaya pertanian hidroponik. Ya, terima kasih Bang Ade. Ini mirip dengan Bu Eva Daniar tadi mungkin. Jadi kan salah satu opsi selain tanaman horti, tadi Bu Eva saran untuk tanaman sayur mayur. Nah, ini selaras dengan yang disampaikan Pak Yobi barusan. Jadi untuk mensosialisasikan hidroponik kami bisa, kami siap. Karena memang betul tanaman hidroponik itu lebih mudah dirawat dan bisa diaplikasikan di mana saja. Nah, untuk kebutuhan sosialisasi hidroponik bagi Pak Yobi dan rekan-rekan, sampaikan saja ke kami di mana lokasi Bapak, di mana kediaman Bapak. Nanti kami akan khusus menuju ke sana untuk mensosialisasikan tentang hidroponik, baik tentang medianya, tanamannya, dan cara perawatannya. Begitu, Bang Ade. Terima kasih, Bang Ade. Ya, terima kasih Bung Anca Marta Utama. Ini Yobi ini semangat sekali ini, 2 kali gagal untuk bertanya koneksinya, karena koneksinya lah, dia kemudian chat. Ya, kemudian silakan untuk pertanyaan terakhir dari para sahabat Tanda Jamaah yang lainnya. Oke, baik, kalau tidak ada, mengingat waktu, kita langsung pada closing statement. Untuk itu dipersilakan kepada yang terhormat Bapak Bupati Pesawaran Bung Dendi Ramadona. Ya, terima kasih Bung Ade, Pak Iwan Supri. Ini tiba-tiba masuk nih, tidak terlalu lama. Saya mohon maaf sekali para sahabat Tanda Jamaah ya, karena tadi ada kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang pasti meningkatkan produktivitas pertanian di era new normal ini memang tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Kita cukup tahu bahwa tren pertanian ya itu sampai sejauh ini kendalanya juga banyak sekali. Tidak ada pandemi pun kita berkutat di beberapa permasalahan klasik, apalagi ini di tengah pandemi. Yang pasti saya berharap di era new normal ini semua pihak, terutama yang selama ini mempunyai kepentingan di bidang pertanian, bukan hanya pemerintah, petani saja, tapi juga stakeholder yang lain, kita bisa sama-sama saling bersinergi dalam rangka membuat program-program yang kira-kira lebih konkret lagi untuk membantu para petani kita. Jadi hari ini peningkatan produktivitas pertanian melalui percepatan tanam dengan memberikan bantuan, benih, dan lain-lain itu kita laksanakan secara cepat. Juga bagaimana menjaga stabilitas stok dan harga pangan itu juga harus menjadi sebuah perhatian yang kita harus jalankan di dalam situasi era new normal ini.
Tapi yang pasti intinya saya selaku Bupati Pesawaran, seluruh sahabat Tanah Jama yang mengikuti acara hari ini tentu banyak sekali ide, gagasan dan masukan, ya, tetapi daerah kita tentunya para petani kita tidak bisa kita samaratakan semua ya. Ada yang lebih firm dengan hidroponik, ada yang lebih firm dengan yang masih langsung tanam tanah dan lain-lain ya. Pola-polanya juga harus kita tidak selaraskan dengan kondisi petani dan juga iklim dan keadaan lingkungannya masing-masing. Maka daripada itu doakan kami selaku pemerintah Kabupaten Pesawaran agar senantiasa dapat menjaga stabilitas produktivitas pertanian di Pesawaran ya. Dan juga tentunya nanti akan muncul kita unggulan-unggulan hasil produk pertanian yang secara unggulan. Memang kita tadi saya katakan tidak bisa kita polakan dalam satu kondisi saja. Jadi tidak bisa monoton ya. Sekarang tren hidroponik mungkin keuntungannya juga ada yang sudah baik, tapi ada juga yang tidak berhasil para petani untuk coba untuk di hidroponik. Jadi kita selaraskan dengan kondisi petani dan juga kondisi lingkungan yang ada di semua kecamatan Kabupaten Pesawaran ini. Tentunya strategi-strategi kita jalankan menyambut memang sudah masuk dalam era new normal ya. Memang pemerintah jujur, memang sedang berat-beratnya hari ini, maka saya banyak sekali hari ini mengundang menggunakan program-program dari luar, bukan hanya melalui APBD, tapi banyak program-program dari luar, stimulus dari BUMN, dari perusahaan-perusahaan di bidang pertanian, ya, dan lain-lain. Karena bicara pertanian bukan hanya bicara benih, pupuk, dan alsitan saja, tapi bagaimana tadi kita bisa melibatkan semua elemen untuk bisa meningkatkan dan memiliki daya beli yang tinggi terhadap hasil pertanian yang ada di Kabupaten Pesawaran. Mungkin itu sementara Bung Ade, Pak Prof. Irwan, terima kasih atas waktunya. Mungkin Prof. Irwan ada yang ingin ditambahkan, closing statement, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Ade, terima kasih Pak Bupati, Pak Anca. Kelihatannya memang ini momentum bagi kawan-kawan di bidang pertanian. Karena sektor pertanian itu menunjukkan dalam situasi yang luar biasa ini, dia masih tetap bisa mensuplai PDRB positif bersama ketiga sektor yang lain. Kemudian yang kedua, dengan kondisi yang ada, ternyata sektor pertanian ini memungkinkan untuk ditingkatkan produktivitasnya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang pupuk buatan mungkin terkendala transportasi dan sebagainya, tetapi sekarang sudah mulai membaik. Bahan organik banyak, dan produktivitas lahan yang ada di Kabupaten Pesawaran masih mungkin ditingkatkan. Saya punya data, pada tahun ini produktivitas lahan padi sawah di Kabupaten Pesawaran sebesar 5,11 ton atau 5,11 ton per hektar per kali panen. Kemudian jagung itu 5,52 ton per hektar per kali panen. Ini sudah tinggi, tetapi masih memungkinkan untuk ditingkat. Karena rata-rata provinsi saja sudah mencapai, rata-rata nasional itu mencapai 5,5 ton untuk padi sawah. Sementara untuk jagung itu masih bisa ditingkatkan lagi, sesuai dengan potensi hasil. Nah, dengan kesempatan yang ada ini, maka jika pupuk buatan masih sulit sekarang ini, tapi insya Allah tidak dengan KPB yang akan datang ini, dan di launching, itu tambahkan bahan organik. Mudah-mudahan itu kan bisa memberikan suplai hara kepada tanaman yang pada akhirnya menjadi terjadi peningkatan produksi. Begitu juga untuk tanaman kakao. Kakao kita rata-rata masih 0,9 ton per hektar per tahun untuk provinsi, untuk Kabupaten Pesawaran, yang memungkinkan untuk ditingkatkan menjadi 1,2 sampai 1,4. Jadi tetap semangat, produktivitas di era new normal untuk Kabupaten Pesawaran tentu punya peluang besar untuk ditingkatkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anca Marta Utama barangkali. Mungkin cukup Bang Ade.
Jadi kita harus tetap semangat. Tidak ada masalah dalam COVID. Tetap menjaga kesehatan, pakai masker, menjaga jarak. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih Bang Anca. Ini sebelumnya kita apresiasi sekali kepada Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona yang sudah sangat sibuk tapi masih menyempatkan hadir bersama kita sampai di dalam mobil tadi. Luar biasa. Terima kasih Pak Bob. Baik, mari sebelum kita akhiri, saya ingatkan sekali lagi, sertifikat akan diumumkan di WA Group Medsos Bupati Menyapa. Kemudian bagi peserta untuk mengirimkan biodata beserta screenshot Zoom, dan penanya silakan chat biodata beserta nomor HP ke WA admin. Kemudian acara Bupati Menyapa kita bersama Bupati Pesawaran Dendi Ramadona. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan, dan karena Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Bupati. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani Pak Bob. Siap. Mood mati ya. Petani Indonesia bisa maju dan jaya. Salam dan hidup Anda juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Oi, Le. Priwe kabar he? Saya. Ki sapa iki? Alah. Wong anu ya. Tegenan nang. Loh. Apa kabar? Selesai. Alah. Kabarnya? Wah, sekarang oh, ratataan. Loh. Udah selesai, udah, bubar. Pulang. Memanfaatkan waktu habis minum Pak. Luar biasa kertas ada 10 pandai. Diklik ini ya. Halo. Punya apa saja tapi gaya Pre. Halo. Prepare kabare. Halo. Prepare.